Sekapur siri dari DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Edi. Baik, terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang berkenan hadir pada saat ini untuk kegiatan musyawarah cabang PKB Timur Tengah Selatan yang keempat. Yang kami hormati pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini, Wakil Ketua DPD 2 Golkar Timur Tengah Selatan, Ketua DPD Perindo Timur Tengah Selatan, Ketua PKS Timur Tengah Selatan, Ketua Partai Amanat Nasional Timur Tengah Selatan, yang kami hormati dan kasihi Ketua Komisioner KPUD Timur Tengah Selatan, yang kami hormati kami kasihi Komisioner Bawaslu Timur Tengah Selatan, yang kami hormati dan kasihi, mohon maaf, dari DPW PKB Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Ibu Sisil dan Bapak Liksi sebagai Ketua Persidangan untuk Musyawarah Cabang 4 dan juga sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Cabang 4 PKB Timur Tengah Selatan. Yang kami hormati kami kasihi teman-teman fraksi PKB, yang kami hormati kami kasihi semua pengurus DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terkasih, pengurus-pengurus DPAC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada 32 DPAC yang sebagai ujung tombak partai di lapangan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui Partai Kebangkitan Bangsa yang sama kami hormati kami kasihi. Kami hormati kami kasihi teman-teman Blessing, paduan suara Blessing, yang kalau kita hitung ini, kalau teman-teman di Blessing ini sejak PKB saya pegang tahun 2011, dan ini musyawarah keempat, awalnya dari Solideo, ya, musyawarah 1 Solideo Voice, musyawarah 2 Solideo Voice, tapi musyawarah 3 juga Solideo, musyawarah 4 Blessing, tapi juga orang-orang Solideo 1, 2, 3 yang sama-sama dengan PKB sejak tahun 2011, muscap pertama di Roda Pedati. Ya, terima kasih karena teman-teman masih setia bersama dengan PKB. Ya, yang kami hormati kami kasihi teman-teman media yang hadir pada saat ini. Singkatnya, Bapak Ibu tamu undangan yang sama kami hormati kami kasihi, puji dan syukur patut kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga perencanaan untuk melaksanakan musyawarah cabang PKB keempat pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kalau untuk musyawarah cabang ini pasti ada yang menghitung bahwa PKB kan berdiri kurang lebih sudah 28 tahun, sejak tahun 99 berdiri, tapi kenapa di TTS ini baru musyawarah keempat? Karena di bawah kepemimpinan kepengurusan PKB tahun 99 2004 2009 2014 itu tidak pernah melakukan musyawarah cabang. Nanti setelah tahun 2011 ketika saya mendapatkan mandat untuk menjadi caretaker PKB di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di situ salah satu klausul dalam surat mandat itu adalah segera menyelenggarakan musyawarah cabang. Dan pada akhirnya diberikan waktu hanya 3 bulan, tetapi dalam waktu 1,5 bulan itu kami sudah bisa menyelenggarakan muscap pertama PKB di TTS,
pada bulan November tahun 2011. Dan puji Tuhan sampai dari 2011 sampai hari ini kami masih diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi ketua DPC PKB TTS, dan hari ini kembali musyawarah keempat untuk kembali memilih ketua DPC PKB Timor Tengah Selatan periode 2026-2031. Tentunya dalam pemilihan atau dalam musyawarah PKB ini agak berbeda sedikit dengan musyawarah-musyawarah yang lalu. Kalau musyawarah yang lalu kita harus mendapatkan minimal dukungan dari 16 DPAC. Itu pasti akan terpilih sebagai ketua DPC. Tetapi saat ini walaupun kita mendapatkan dukungan atau calon ketua mendapatkan dukungan dari 32 kecamatan sekaligus, tetapi kalau catatan kinerja sebagai kader itu tidak lagi dianggap atau tidak lagi hijau tetapi sudah kuning bahkan turun ke merah, maka tentunya itu menjadi evaluasi tersendiri bagi DPP, dan tentunya rekomendasinya adalah rekomendasi DPW. Dan tentunya kali ini dalam musyawarah ini agak sedikit berbeda. Tidak boleh ada konflik di dalam internal partai. Tidak boleh ada konflik di dalam kepengurusan partai. Maka karena tidak boleh ada konflik, maka kalau tidak ada kata mufakat di dalam musyawarah ini, maka tentunya proses untuk periode 2026-31 itu prosesnya pasti panjang. Tetapi kalau nanti ada mufakat dalam musyawarah cabang ini, maka yang pasti adalah prosesnya bisa cepat, karena juga setelah nanti rekomendasi hari ini kita menghasilkan keputusan di sini dan akan dibawa oleh pimpinan sidang Muscap pada saat ini Ibu Sisil, dan sekretaris sidang ada Bapak Leksi, dibawa ke Kupang. Nanti sampai di Kupang masih ada semua calon. Di sini kami belum tahu sampai saat ini. Saya berdiri sebagai DPC, ketua DPC periode yang lalu, yang sebenarnya sudah demisioner di bulan Maret. Ya, di Maret itu SK sudah selesai, tetapi hari ini saya berdiri di sini untuk tetap masih mempertanggungjawabkan kegiatan kinerja partai periode yang lalu 2021-2026. Dan nanti sampai saat ini kami yang ada 5 orang anggota DPRD dan juga pengurus inti partai, kami juga belum tahu siapa calonnya. Karena ini dievaluasi di tingkat provinsi dan juga dievaluasi di tingkat DPP. Jadi ini kita nanti akan menjalani paling sedikit 4 pleno. Nanti di pleno ketiga itu baru kita tahu siapa nama-nama calon. Jadi pleno 1, pleno 2, pleno 3 setelah laporan pertanggungjawaban DPC, kita memasuk pleno 4 itu baru bocoran dari DPP kirim ke pimpinan persidangan bahwa yang calon itu berapa orang. Dan tentunya ini proses yang baru bagi kami juga, walaupun sebagai kader, tapi proses ini proses yang baru. Kalau dulunya ya sudah, yang penting salah satu calon, salah satu kandidat sudah memperoleh dukungan 50% kepengurusan ditambah 1, itu sah. Tapi hari ini sampai saat ini kami yang 5 orang anggota DPR dan kader kami tidak tahu siapa calon yang bakal calon. Bakal calon pun kami tidak tahu. Ya nanti pleno baru menentukan. Baik Bapak Ibu, dalam kondisi ini tentunya kami mau sampaikan bahwa keberadaan PKB di Timor Tengah Selatan, ketika kami terima tahun 2011, kami mempersiapkan mucap dan mempersiapkan verifikasi faktual pada saat itu. Dan persiapannya hanya 2 tahun, 2014 masuk dalam pemilu,
pemilu 2014. Puji Tuhan untuk pemilu periode 2014 di kepengurusan kami periode pertama itu langsung dapat 5 kursi. Ya, langsung dapat 5 kursi, 5 dapil, dan tiap dapil dapat 1 kursi. Dan juga provinsi waktu itu. Provinsi kita langsung dapat 1 kursi waktu itu atas nama Mama Aleta Bakun yang di provinsi pada tahun 2014. Walaupun dalam pergumulan atau perjuangan kerja-kerja partai itu sangat berat, karena kita sama tahu bahwa PKB ini selalu diisukan dengan partai agama. PKB ini selalu diisukan dengan kita mau pilih Bapak Egi mah dia pun partai. Kadang tanya, partai kenapa? Partai ini partai agama, partai Islam. Dan itu sudah ya 3 periode kami ada sebagai ketua. Isu itu dibawa tetap digaungkan bahwa PKB adalah partai Islam. Tetapi dengan menyatakan PKB partai Islam, kami mau menyatakan bahwa PKB ini bukan partai Islam. PKB ini adalah partai keluarga besar. Jadi nanti keluarga siapa saja boleh datang gabung di PKB. Dan PKB ini kalau di pusat sana berbasis, ya kalau berbasis kita bilang berbasis umat, ya umat di sana lebih banyak NU, ya berbasis NU di sana. Kalau di NTT khusus di Timur Tengah Selatan, kalau berbasis umat ya kita sama tahu bahwa yang paling besar kalau berbasis umat di Timur Tengah Selatan ya ada GMI dan Kristen tentunya. Dan kami sebagai kader-kader ya yang ada dipercaya, kami tetap menjaga itu supaya kepercayaan dari masyarakat tetap kami lakukan secara baik untuk memperjuangkan bersama-sama dengan pemerintah. Kami memperjuangkan akan kepentingan masyarakat Timur Tengah Selatan. Untuk periode kedua, walaupun dalam tantangan-tantangan seperti itu, tetapi di periode kedua 2019 tetap PKB memperoleh kursi 5 kursi untuk 5 dapil, ya, tetapi suara perolehannya juga lumayan baik, meningkat dari 16.000 menjadi 19.000 lebih, hampir 20.000. Dan di periode 2019, pemilu 2019, PKB urutan kedua perolehan suara terbanyak, ya, setelah Nasdem, PKB, sehingga pada saat itu PKB mendapatkan wakil ketua 1 untuk periode 2019-2024. Untuk periode 2019-2024 provinsi juga kita dapat, PKB mendapatkan 1, yaitu Bapak Johannes Latapu. Tetapi juga pusat ya sebagai salah satu kabupaten yang mendukung untuk dapil 2 NTT, PKB TTS menyumbangkan 22.000 suara pusat untuk waktu itu Bapak Edward Tanur sebagai anggota DPR RI dapil 2, dan kontribusi terbanyak dapil 2 itu dari Timur Tengah Selatan sebesar 22.000 perolehan suara dari Timur Tengah Selatan. Dapat kursi kabupaten tetap 5 dengan dapat wakil ketua, provinsi 1, dan juga ya, berkontribusi besar untuk kursi di DPR RI. Berlanjut dengan tantangan yang sama, yang sedikit rubah isunya, tetapi PKB tetap solid, bangkit solid dan menang, sehingga di 2024 dengan adanya paket presiden, paket Amin, yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Bapak Gus Muhaimin sebagai calon presiden, dan paketnya adalah paket Amin, itu menjadi tantangan baru bagi PKB. PKB di 2024 tantangan baru karena isu yang macam-macam terhadap mulai dari partainya datang ke paket presidennya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi PKB di Timur Tengah Selatan. Tetapi puji Tuhan, walaupun dengan isu-isu yang keras sekali untuk PKB karena paket presiden dan juga karena masih Partai Kebangkitan Bangsa, maka ya tentunya ya
kami waktu itu juga ragu apakah kita tetap memperoleh kepercayaan masyarakat dengan isu yang keras ini. Tapi sekali lagi puji Tuhan bahwa kader-kader PKB yang ada di kabupaten, di kecamatan sampai dengan desa, hanya roda partai ini, kendaraan PKB Timur Tengah Selatan tidak mundur dengan berbagai isu, sehingga hasil pemilu 2024 PKB tetap ada 5 kursi dengan kehilangan kursi provinsi. Ada 5 kursi di kabupaten, bahkan di kabupaten saya juga hampir out ya. Karena beruntung ada PSU. Di PSU itulah ya, kader-kader PKB tunjukkan militansi PKB, menunjukkan benar-benar bahwa PKB tidak boleh kehilangan kursi. Dan ukuran militansi PKB pada saat PSU itulah mau menunjukkan kepada kita bahwa PKB kader-kadernya sangat sulit untuk bagaimana memenangkan akan PKB di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terbukti pada saat itu sebelum PSU diambil 1, PKB kehilangan kursi dengan selisih dengan PAN, izin Pak Ketua PAN, selisih dengan PAN pada saat itu 167 suara. Tetapi di PSU dengan berbagai strategi dari kader-kader dan militansi PKB, PSU di 5 TPS berakhir dengan terbalik. PKB kursi ke-8 dan PAN yang tergeser ke-9 dengan selisih kurang lebih 39 suara. Jadi awalnya PAN menang dengan kursi terakhir dengan selisih dan PKB urutan 9, 167 suara. Di 5 TPS ini PKB kehilangan 80-an suara. Sehingga total kehilangan suara PKB pada saat PSU kalau mau menang PAN harus minimal dapat 300 suara baru bisa menang PAN. Itu sesuatu yang mustahil sebenarnya, karena untuk 300 suara di 5 TPS ini berat untuk skala PAN. Hanya kami bersyukur karena langkah saudara kita dari PAN merasa bahwa aman, karena PKB tidak mungkin kejar, walaupun dengan pesawat tempur tidak mungkin dapat kursi ke-8. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, dukungan artinya restu Tuhan dan lewat kerja-kerja partai di 5 TPS itu pada saat perhitungan PKB menang selisih 39 suara. Kita tepuk tangan itu. Itu luar biasa. Karena apa? Kami itu adalah sebuah perjuangan untuk kader. Jadi kader dengar ini harus semangat. Dan sampai kader dengar ini ya, lesu-lesu. Kader dengar ini harus semangat. Kami itu bagian dari motivasi perjuangan kita dan ukuran militansi kerjasama kader partai di pemilu 2024. Di 2024 tidak sampai di situ, tetapi PKB menjadi untuk pilkada, PKB menjadi salah satu partai pengusung paket bumi. PKB sebagai salah satu partai pengusung paket bumi bersama-sama dengan Perindo, bersama-sama dengan Demokrat, dengan Gerindra, dan empat utama itu adalah Gerindra, PKB, Perindo, Demokrat. Nah, itu kita dukung. Akhirnya puji Tuhan hari ini Bapak Buce, Bapak Edward Markus Leo ada bersama-sama dengan kita, Bupati Timur Tengah Selatan. Nah, ini juga tidak terlepas dari militansi PKB dalam memenangkan pilkada. Kenapa demikian? Karena waktu itu kalau koalisi di 4 pilar kuat ini, kalau sedikit kami berubah arah, karena selisih dengan nomor 3 itu selisih 3.000 lebih. Ya. Sehingga itu sangat riskan. Tapi puji Tuhan, hari ini Bapak Buce, Bapak Army sudah ada pada untuk menjalani tahun kedua. Ya, PKB pada posisi saat ini kita tetap ada pada barisan dari Bapak Buce dan Bapak Army. Kita mendukung Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk tetap menyelenggarakan pemerintahan untuk maju, mandiri dan sejahtera bagi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya.
Terkadang memang dinamika izin Bapak Bupati, memang terkadang ada dinamika yang terjadi, tetapi dinamika yang terjadi itu karena memang PKB berdiri tegak bahwa ya maju tak gentar membela yang benar. Jadi kalau kami pada saat posisi tertentu kami ada bahwa posisi seolah-olah PKB ini di luar daripada pemerintahan, hanya tujuannya satu, PKB menempatkan diri pada posisi maju tak gentar membela yang benar. Tapi kerjasama kita PKB bersama dengan pemerintah tentunya kami akan tetap kawal. Karena ini paket bumi, di dalamnya ada PKB. Jadi apapun terjadi pasti kami tetap kawal untuk pemerintahan berjalan. Bapak Uce dan Bapak Army akan berjalan sampai dengan batas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ya, sekali lagi ya, mungkin banyak yang tidak tahu. Kadang ada yang berspekulasi bahwa ya ini PKB seolah-olah menyerang pemerintah dan seterusnya. Tapi tentunya sekali lagi dalam momen yang baik ini di hadapan semua kader PKB, kami mau menyampaikan bahwa sikap fraksi PKB itu mengatasnamakan semua kader PKB Timur Tengah Selatan dalam mendukung akan pemerintah daerah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Timur Tengah Selatan dengan tak lain maju, mandiri, dan sejahtera. Kiranya perjuangan kita diberkati dan kita lewat pemerintahan yang ada, Bapak Uce, Bapak Army bisa membawa TTS lebih baik ke depan. Dan tantangan kita ke depan untuk 2029, saya mau menuju ke 2029. Ini isu masih ini, nanti ada Bapak Ketua KPU, Bapak Bawaslu yang ada. Ini kita mau 2029 ke 2031. Ya. Tetapi tentunya kami sangat berharap sebagai pimpinan partai di daerah ini, kami berharap untuk semua kader itu konsentrasi bahwa pemilu itu 2029. Jangan sampai ada dari partai lain berbisik-bisik bilang kamu tahan tebak tua suruh terjama nanti di 2031. Kader PKB harus selalu siaga bahwa pemilu itu 2029. Jadi mulai hari ini kita muncap, setelah muncap nanti SK DPP telah ditetapkan, kita kembali memperbaharui struktur DPRC sampai pada tingkatan desa, maka tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama dengan target untuk bisa kembali ada di target kita 2029 adalah PKB kembali ada di 3 besar di TTS untuk dapat kembali pimpinan DPRC. Hanya kalau tidak itu target yang sedang, kalau target yang tinggi adalah harus menjadi ketua DPRD TTS. Dan itu nanti setelah ketua pasti kita juga dan ada dalam pimpinan, maka tentunya kita juga berjuang untuk pada pilkada pasti kita juga harus ambil bagian dan PKB mendukung siapa harus menang di situ. Itu target kita di 2029. Ya, berbagai tantangan memang terjadi, tetap ada tantangannya, tetapi untuk semua kader hari ini nanti dengan perubahan sistem yang ada di partai, karena nanti tahun 2029 ketua umum kita Gus Muhaimin Iskandar pasti maju nomor 1 RI. Ya, maju nomor 1 RI. Entah nanti mau pasangan dengan siapa, entah nanti menang atau tidak, banyak orang bilang mana PKB bisa maju nomor 1. Itu kata orang, tapi kalau kader partai harus yakin bahwa ketua umum bisa maju. Kenapa kita sampaikan ini? Kemarin ketua umum maju wakil presiden, tapi hari ini adalah menteri koordinator. Jadi kalau PKB tidak mungkin lepas dari pemerintahan. Jadi untuk itu maka kita kader di tingkat bawah ini kita suarakan di atas, disuarakan di atas, jika DPW, DPC turun sampai pada tingkat DPAC dan DPRT, wajib hukumnya sebagai kader, entah itu mau jadi calon presiden, entah itu mau wakil presiden, tetapi tentunya kader harus siap bekerja. Siap? Siap.
Karena kader harus siap bekerja. Perintah partai tidak ada yang bajingan kalau sudah perintah partai. Tidak ada yang kebal terhadap perintah partai. Jadi teman-teman partai tahu. Ya. Jadi kalau ini Pak Bupati, saya biasa agak tegas, kalau paripurna jam 9 anggota fraksi belum ada atau terlambat itu saya pasti 30% hubungi atau KSP keluar. Ya. Untuk bisa cepat, karena banyak orang antri untuk menjadi anggota DPR. Kami hari ini di Manggarai Timur 2 orang kena PAW. Karena yang pertama, kewajiban-kewajiban sebagai anggota DPRD tidak dilaksanakan. Yang kedua, untuk rapat-rapat partai selalu diabaikan. Dalam menjalankan tugas di pemerintahan sebagai wakil rakyat juga selalu mengabaikan. Hari ini 2 orang sudah di PAW untuk periode ini. Untuk itu kader-kader PKB kita, ya, kedisiplinan kita, ketaatan kita terhadap partai, yaitu harus kita kuatkan. Mulai dari DPC, DPC sampai dengan tingkat ranting. Supaya nanti kalau ketika di pengurus sudah ya taat, sudah tertib, sudah disiplin, ketika nanti dipercaya oleh rakyat, disiplin itu tetap terbawa untuk nanti menyuarakan aspirasi masyarakat. Mungkin ini beberapa hal, ya ini sekapur siri, tetapi ini lumayan panjang ya yang kami sampaikan untuk bisa, artinya semua yang hadir bisa tahu bahwa perjuangan partai seperti apa, semua kader harus bisa tahu. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan momen yang berbahagia ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Bupati, kehadiran pimpinan partai politik di TTS yang hadir, kehadiran dari Bawaslu, dari KPU, dan juga dari teman-teman media yang hadir mendukung kami, teman-teman paduan suara Blessing yang juga mendukung kami dalam ucap pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih untuk semua, dan juga mohon maaf jika dalam apa yang kami bicarakan ini, bahkan dalam proses muscap pada saat ini, sejak kegiatan seremonial sampai nanti akhir, ada hal yang tidak berkenan, saya atas nama kami semua menyampaikan permohonan maaf. Ini yang dapat kami sampaikan. Selamat bermusyawarah untuk kader PKB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.